Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap terus semangat meskipun kita harus belajar dari rumah. Oke, sebelum belajar, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang akan kalian pelajari bisa bermanfaat nantinya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang mendesain jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang WAN, apa itu WAN, perangkat WAN, protokol WAN dan sebagainya. Kemudian kalian juga sudah belajar menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan membuat jaringan LAN sederhana. Pada hari ini kita akan membuat jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada saat kalian mendesain jaringan LAN, kalian hanya menggunakan dua perangkat saja, yaitu perangkat switch dan PC, di mana setiap PC nantinya terhubung dengan switch dan bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan mendesain WAN, jaringan WAN dengan menambahkan satu perangkat lagi, yaitu router. Desainnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya ibaratkan kotak yang merah ini adalah kota A, yang satunya kota B. Ya, dalam kota A ada gedung A1 dan gedung A2. Begitu. Gedung A1 dengan gedung A2 akan dihubungkan oleh router. Sama juga dengan di kota B, ada gedung B1 dan ada gedung B2. Nanti di setiap gedung ini saya simulasikan, di simulasi ini hanya ada dua PC. PC1, PC2, PC1, PC2, PC1, PC2. Terserah, kalau kalian mau menambah PC juga tidak masalah. Jadi nanti dari gedung A1 misalnya, PC di sini PC4 namanya, itu akan bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di gedung B2 misalnya. Ya, di PC 11 mereka akan saling terhubung. Ya, begitu juga dengan yang lainnya, dari B1 ke A2, dari A1 ke B1 dan seterusnya. Oke, jadi nanti kita akan membuat seperti ini ya. Ini yang di Cisco Packet Tracer. Kita coba ya, misalnya dari PC4 ke PC11 kita ping ya. PC11 alamatnya di 192.168.4.2. Kita ping ya. Ping 192.168.4.2. Enter. Kita tunggu hasilnya. Dia pertama biasanya memang RTO, kemudian dia baru reply. Nah, reply ini menunjukkan bahwa dari PC 4 di gedung A1 itu terhubung dengan PC 11 yang ada di gedung B2. Gitu ya. Sekarang kita akan membuat di Cisco Packet Tracer ya. Kalian ikuti tutorial yang akan saya buat berikut ini. Pertama kita akan menambahkan perangkat dulu ke lembar kerjanya ini. Pertama kita switchnya dulu ya. Saya switchnya pakai yang ini dengan 24 port. Saya buat seperti ini. Kemudian PC-nya ini ya. Oke, kemudian tambah routernya. Router saya pilih yang ini aja, yang empty.
ya. Nah, untuk router karena kita pilih yang empty, makanya dia tidak ada Ethernetnya. Maka kita harus tambahkan dulu. Caranya yaitu diklik dulu, kemudian kita pilih yang fast Ethernet aja di CFE. Untuk menambahkan kita harus matikan dulu routernya, baru kita drag dan kita drop di sini. Saya tambahkan 3 aja karena nanti yang kita butuhkan hanya 3. Setelah itu, setelah ditambahkan jangan lupa dinyalakan lagi. Sama juga dengan router yang ini, router 1, kita tambahkan fast Ethernetnya. Kita matikan dulu, kita pilih yang CFE, drag and drop, kemudian nyalakan lagi. Oke. Kemudian kita akan menghubungkan semuanya menggunakan kabel dari PC ke switch, dari PC ke switch. Oke, ini setelah kita beri kabel semuanya, ya. Setelah itu kita berikan IP address pada masing-masing PC. Caranya sama seperti kita membuat LAN kemarin. Klik PC-nya, kemudian di desktop, IP configuration kita masukkan. Jadi untuk yang di gedung A1 saya menggunakan IP 192.168.1.1 subnet masknya. Kemudian kita tambahi di sini default gateway-nya. Gateway ini digunakan untuk melewati router. Jadi kalau kemarin di jaringan LAN kita tidak mengisi gateway. Kalau kita menggunakan router kita harus isi gateway-nya. Jadi gateway ini nanti semacam pintu gerbang yang ada di router, di mana nanti data dari PC 0 ini bisa lewat di router ini. Kalau tidak ada gateway-nya, maka data tidak akan bisa lewat di router ini, ya. Gateway itu biasanya, gateway itu terserah ya, IP-nya terserah, yang penting satu network dengan IP address-nya. Saya gunakan gateway-nya yang belakang aja ya, 192.168.1.254. Oke, itu di PC 0. Di PC 1 sama, karena mereka dalam satu gedung ya. Jadi di sini saya menggunakan IP dengan kelas yang sama, yaitu 1.2. Jangan lupa isi gateway. Gateway dalam satu gedung ya. Gateway dalam satu gedung ini harus sama. Ya, harus sama. Jadi tadi 1.254. Jadi dia memiliki gerbang yang sama. Paket data dari gedung ini akan melewati gateway atau melewati pintu gerbang yang beralamat di 192.168.1.254 gitu ya. Kemudian di sini di gedung A2 saya mau pakai IP 2 titik ya, 192.168.2.1. Di sini berarti gateway-nya 192.168.2.254. Kemudian di sini saya gunakan IP 192.168.2.2, gateway-nya 254. Oke. Di gedung ini B1 saya akan menggunakan 3 titik, di sini saya akan menggunakan 4 titik ya, 4 titik sekian gitu ya. Silakan dibuat semuanya, semua IP-nya. Jadi ini semuanya sudah saya beri IP sampai di PC 7 ya, sudah saya beri IP semuanya.
Kemudian kalau bisa di sini ditulis ya IP-nya di masing-masing PC biar kita nggak lupa. Tinggal klik aja tulisan PC 0, kita kasih sebelahnya 192.168.1.1 ini tadi. Di PC sini tadi 192.168.1.2. Beri semuanya sampai ke PC 7. Ya, setelah diberi tulisan ini ya di masing-masing PC, di sini juga saya akan menambahkan gateway-nya biar nggak lupa. Jadi saya tambahkan note di sini gateway 192.168.1.254 biar nggak lupa. Di sini juga gateway 192.168.254 sama di sini juga 3.254, yang di sini gateway-nya 4.254 gitu ya. Kemudian kita akan menghubungkan routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi routernya ya. Dari router ke router kita gunakan kabel apa? Kabel cross karena sama perangkatnya. Jadi di sini kita hubungkan. Nah, kalau sudah kita konfigurasi ya. Untuk mengkonfigurasi router kalian harus, biar gampang, kalian harus tahu di mana yang terhubung. Di sini kalau untuk router kota A, dia ada fast Ethernet 0/0, ada fast Ethernet 1/0 dan fast Ethernet 2/0. Kalau di kalian tidak muncul, cara munculkannya di menu option, kemudian preference, kalian checklist yang always show port labels in logical workspace ya. Ini dicentang biar tulisan FA ini muncul ya, agar kita mudah untuk mengkonfigurasi routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi router kota A ya. Pertama klik routernya, kemudian masuk ke config ya, masuk ke config. Kita atur dulu masing-masing FA-nya. FA 0/0, FA 1/0 dan FA 2/0. Jadi kita isi dulu IP-nya. 0/0 ini FA 0/0 untuk router kota A itu adalah gateway dari sini tadi, dari gedung A1. Maka kita isi gateway-nya 192.168.1.254 ya. Subnet masknya diklik aja. Kalau sudah jangan lupa di checklist ini ya, port statusnya on. Kemudian fast Ethernet 1/0. 1/0 itu mana? Yang ini. Maka dia akan menjadi gerbang dari ini. Tadi gateway-nya berapa? Kita isikan 192.168.2.254 subnet masknya, dan jangan lupa port statusnya on ya. Oke. Untuk fast Ethernet 2/0 ya, 2/0 ini dia akan menghubungkan ke router kota B ya. Kita bikin dulu IP di sini, kita tulis dulu biar nggak lupa. Di sini saya gunakan IP 192.168 misalnya 100.1 ya. Yang penting IP-nya ini terserah, 192.168 terserah ya. Yang penting tidak satu network dengan yang lainnya. Jadi saya pilih 100.1. Nanti yang di router kota B untuk FA 2/0 nya saya gunakan 192.168.100.2 maaf. Jadi di sini nanti antara router A dengan router B itu harus satu network ya, 100 titik sekian harus sama 100 titik sekian, karena kita menggunakan IP kelas C gitu ya. Kita kembali lagi ke routernya. Tadi untuk FA 2/0 belum kita isi. Di sini kita masukkan tadi 192.168.100.1 ya. Kemudian jangan lupa on. Untuk router kota A sudah kita konfigurasi. Kemudian kita beralih ke kota B.
ya, ke kota B. Kota B kita lihat 0 per 0 nya kemana? Oh, dari sini berarti kita isi gateway nya 3.254 192.168.3.254. jangan lupa on. Kemudian 1 per 0 nya ada di sini ya, berarti dari B2, gedung B2 gateway nya 4.254 ya, makanya kita catat biar kita nggak lupa. Kemudian 2 per 0 nya ini tadi yang di sini yang berhubungan dengan yang terhubung dengan router kota A ya, 192.168.100.2. Oke, on. Oke, sekarang semuanya sudah kita kasih IP, sudah kita konfigurasi. Kita coba ping ya. Ini belum bisa, nanti hasilnya akan belum connect ya. Coba kita ping dulu dari PC 0 di gedung A1 ke PC 4 di gedung B1 misalnya ya. Ping 192.168.3.1, maka dia masih unreachable ya. Dia tidak bisa mencapai ke PC 4 dari PC 1 karena kita belum routing ya. Kemarin di materi 1 kalian juga sudah mencari informasi tentang routing ya, ada minimal routing, ada static routing, dan ada dynamic routing. Di sini nanti saya akan menggunakan dynamic routing ya, agar lebih mudah. Konfigurasinya, klik routernya, kemudian di sini ada routing ya, kita pilih yang RIP. Nah, di sini networknya kita masukkan ya, kita masukkan networknya yang ada di fast ethernetnya tadi. Jadi tadi di 00 itu masukkan aja 192.168.1.254 misalnya, kita add, nanti dia akan menjadi network jadi 1.0. Kemudian 192.168.2.254 ini yang dari bawah ya, kita add. Kemudian yang 192.168.100.1 kita add. Nah, ini namanya routing ya, routing, membuat jalur. Oke, kita konfigurasi juga di router kota B. Kita pilih yang routing, yang RIP, kita masukkan 192.168.3.254, maka dia akan jadi network 3.0, 192.168.4.254 dan 192.168.100.2. Dia akan jadi network 100.0 ya. Oke, setelah itu coba kita ping ya, kita ping dari sini deh, PC 2 ke PC 5 misalnya. Kita coba ke PC 5 ya, di 3.2 ping 192.168.3.2, enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, biasanya memang kalau pertama itu RTO ya, dia masih jalan pakai datanya. Begitu yang kedua nanti kita ping lagi, dia akan langsung reply ya. Maka ini semuanya sudah terhubung ya, sudah terhubung. Silakan kalian buat desain one-nya seperti ini. Boleh kalian improvisasi lagi, misalnya, Bu, saya mau nambahkan PC-nya banyak di gedung A1, boleh, silakan. Yang penting kalian bisa mengkonfigurasi router ya, karena di one, perangkat one yang utama itu adalah router gitu ya. Silakan kalian coba, semoga sukses, dan nanti dikumpulkan tugasnya di Google Classroom. Oke, saya akhiri dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.